Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 10 September 2023. Hari Minggu biasa yang ke-23. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kebiasaan yang menurut saya kurang bagus dalam kehidupan kita. Bila ada teman atau saudara, sahabat kita yang bersalah, seringkali kita membiarkan. Seringkali kita tidak berani untuk menegurnya, menyampaikan, menasihati. Bahkan kita lebih mudah untuk menceritakan kesalahannya pada yang lain. Bahkan ada orang yang begitu bahagia melihat kesalahan sahabat atau temannya. Ini realitas dalam kehidupan kita. Dan hal ini sangat jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Yesus dalam sabda Tuhan hari ini. Dalam Injil hari ini Yesus memberikan sebuah nasihat kepada para murid-Nya. Yesus berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ini cara Yesus menempatkan setiap pribadi itu berharga. Ia menghormati setiap pribadi, menghargainya. Karenanya ia menawarkan cara pada para murid-Nya agar para murid tidak mudah menghakimi sesama. Yesus mengatakan, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jelas Yesus mengajak para murid untuk berusaha membangun komunikasi yang baik dengan mereka yang berbuat salah. Kalaupun kita menegur atau menasihati tidak membuat mereka malu, tidak membuat mereka marah, tapi membantu mereka untuk menyadari kesalahan dan menyesalinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut saya nasihat Yesus ini tepat untuk kita. Sebab kita cenderung untuk menghindar dari mereka yang berbuat salah. Kita cenderung untuk bercerita pada yang lain. Kita cenderung untuk menghakimi mereka. Maka saya mengajak kita untuk menjadikan pesan Yesus hari ini sebuah sapaan rohani bagi kita. Sapaan agar kita belajar mendengarkan, belajar membuka hati untuk berdialog. Belajar untuk berani berkata benar bila benar dan salah bila salah. Belajar untuk tidak mudah menjelekkan, memfitnah, menghakimi. Belajar menjadikan setiap pribadi itu berarti di mata kita. Belajar untuk berkomunikasi dengan baik.
Tapi hal yang paling penting hari ini saya ajak kita semua, selain kita belajar untuk melakukan yang terbaik, kita belajar untuk menghargai setiap pribadi dengan baik dan benar. Sebab setiap pribadi berharga di mata Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.